Sejak kapan ngerokok? Baru 5 tahun ini sih. 4 deh. 4 tahun. Bagusan Skibi di toilet atau Skibi di Fortnite? Valorant, gue marah-marah nggak kalau gue main Valorant? Enggak kan? Bagusan Skibi di toilet Skibi di Fortnite. Ya gue suka Valorant bukan karena teman-teman ya, karena gue juga suka main Steam, jadinya gue kan pilih game-game yang proper dulu ya. 2000 berapa sih Valorant? Udah lama itu. Oh, Apex Legends yang lama deh. Kalau Valorant kan baru. Tapi dulu berisik banget orang-orangnya, bocah-bocah sih berisik banget. Gue sih bukan gue yang diomelin orang lain, tapi gue yang kesel gitu. Ini main-main aja sih gitu. Berisik tapi udah anak-anak. Abang mulai sadar kena OCD itu pas gimana? Dari Julian. Jadi ini oknum ada orang, jadinya dia kayaknya pakai bukan guna-guna ya. Gue tuh percaya hantu ya, gue percaya hantu. Iya, gue di percaya atau enggak orang terdekat gue tuh nggak ada ya aware soal gue. Jadinya bodo amat. Jadinya kalau mau ngomongin masalah ini, dulu itu gue pertama kali kena itu tuh di dalam kamar. Jadinya si banci satu ini yang udah ngeblok gue, itu orang terdekat gue, maksudnya bisa Alisius dan lain-lain ya, karena radikal mereka. Karena yang bikin Alisius bukan gue, oknum. Jadi pertama kali itu kena saat gue lagi tidur dan gue habis ngobrol sama nih orang banci gitu, dan gue sengaja menyakiti hati dia, bukan sengaja, karena dianya kurang ajar, jadi gue akan kurang ajar di balik, jangan boleh gitu. Dia kurang ajar di rumah gue dan kayaknya dia nggak terima, dan dia merasa dia egosentris menurut gue, walaupun dia udah tua. Di waktu itu umur gue 23, sekarang gue 28, waktu itu umur dia 40-an, sekarang 50 dia. Dia nggak terima karena merasa lebih tua tapi nggak punya adab, akhirnya dia diusir dari rumah gue sendiri. Habis itu dia tiba-tiba entah kenapa, gue sih tahu, gue sih percaya guna-guna itu ada, tapi bukan yang seperti yang dibayangkan ya, karena ada yang lain yang mungkin harus diketahui soal apa itu arti guna-guna.
kan bukan artis, nggak mungkin ada yang bisa main alat musik. Jadi 2014, ini asal teman-teman tahu aja ya. Sebenarnya 2014 sampai sekarang itu tuh masih konflik internal, masih belum selesai, masih nggak bisa. Laut Tengah itu kan novel, baca aja novelnya, udah keluar kok bocorannya. Jadi tinggal dibikin filmnya aja. Aku dibully. Nah ini loh yang gue bingung ya. Gue itu ngerasa gimana ya dibully sih? Ya gue nggak marah. Lu itu menganggap bully karena lu menganggap bahwa lu dikatain gitu. Kalau gue bilang gue nggak marah dikatain gendut, enggak. Nggak marah. Tapi gue marah itu sama orang yang pengen bikin gue marah. Itu kan beda. Di lokusinya tuh beda gitu. Jadinya tuh di dalamnya tuh ada makna yang berbeda. Jadi gue sih kalau dalam verbalnya sih gue nggak marah, emang gendut. Tapi kalau mencoba untuk bikin gue marah, kok dia nggak kesel ya, misalkan gitu. Loh, kenapa sih kok gitu? Ya itu malah gue marah. Jadi ketahuan ininya. Untuk ABR titik Rinaldi masih menghantui nggak? Gimana ya? Gue kan sempat nonton beberapa YouTube ya. Ada yang bilang itu nggak nyata. Gue cuma bilang itu ada. Itu di mana-mana. Tapi mereka ini kok, mereka itu bukan jahat, mereka itu nggak jahat, mereka itu intinya hanya ingin ini loh, keluar dari teologis agama, misalkan karena mereka itu dulu pernah trauma sama beberapa umat agama yang nggak logis gitu loh. Jadi dulu itu pernah bilang kalau bumi itu yang sebenarnya menjadi pusat tata surya, habis itu dibantah sama salah satu ilmuwan bahwa sebenarnya matahari lah pusat tata surya gitu kan. Ya dari situlah dia dihukum mati dan mulai gak ada keterimaan sama beberapa kelompok gitu. Akhirnya mereka membuatlah kelompok itu. Ya sebenarnya kelompok-kelompok logis, bukan kelompok yang tapi nggak tahu ya. Untuk menyingkirkan dunia sih nggak juga. Mungkin seperti agama baru aja, kepercayaan baru, iman baru aja. Jadinya, iya gimana ya? Mungkin yang beberapa yang ekstremisnya aja kali, yang mungkin sedikit berbahaya gitu. Dan ada nggak di sekitar? Ya ada. Tapi ya nggak ini sih nggak ada masalah, malah baik-baik aja. Mereka berkarya dengan ini kok, berkaryanya dengan luar biasa. Emang bagus, mereka tuh kelompok pemikir gitu loh. Mereka kelompok pemikir yang ingin menjelajahi dunia aja, ingin mencari tahu gitu. Sebenarnya apa sih kebenarannya gitu. Walaupun di Al-Quran udah dijelasin gitu semua. Tapi yang namanya orang kepo sama agama ya gimana ya? Ya nggak apa-apa. Cuman kan itu maksudnya yang takut buang-buang waktu, tapi nggak sih, nggak apa-apa. Kita menggunakan dengan agama Islam gitu. Ya gitu. Mungkin itu pertanyaan, itu jawabannya. Kalau dibilang menghantui sih gimana ya? Enggak sih tapi iya. Karena ada yang lebih parah dari itu. Bukan cuma kelompok itu aja. Masih banyak kelompok-kelompok lain. Dan itu lebih brengsek dibanding kelompok itu. Dan lebih gak masuk akal. Pedofilia dan lain-lain. Ya, gue salah satu korban ya. Sampai gue kena cuci otak ini. Sampai gue kena OCD. Jangan percaya sih, tapi mereka orang-orang bego semua.
Aduh, gue nggak main ML lagi. Buat Scorpio nih, gue nggak main ML ya. Gitu. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Ali nge-gym nggak? Aduh, nge-gym ya. Gue itu lagi nggak mau memperkuat otot gitu ya. Gue harus memperkuat ini dulu. Karena kalau cuma menang otot tapi ini nggak ada, sama jadi orang bego nantinya. Ali masih suka Coldplay nggak? Masih sebenarnya. Ya, Bang Ali suka musik genre jazz. Ini tadi yang gue jelasin. Gue akan dengerin semua musik pasti, bukan mau satu musik genre ini. Baik lagi gitu dia. Ini yang baik lagi jadinya. Kalau udah ngomongin masalah musik pasti, wah Ali lah banyak referensi musik atau enggak. Gue hanya menganalisa. Gue paham ininya. Jadinya ini salah satu yang harus gue cari tahu gitu loh.
Jadi bisa semua, bisa ska, bisa ya rock, metal, big band, kan ada juga genre big band, ada surf jazz, surf rock, ada lain-lain. Paling ya kayak gitu. Mau dangdut, mau koplo, mau pelok, pelok itu musik Jawa ya. Habis itu mau keroncong, itu udah pasti gue dengerin. Karena balik ya, gue mencari tahu itu semua. Karena main gendang aja, kalau secara eh, selera mungkin kedengarannya nggak tahu ya, ya plus minus gitu. Tapi padahal main gendang itu yang disebut dangdut. Dangdut itu kan diambil dari gendangnya itu. Karena bunyi itu endang, endut, endang ya. Tapi memang cara mainnya itu sulit sekali. Dan itu kita menganalisa itu musik, mau musik daerah, etnis, atau musik modern, kontemporer, gitu. Ya kalau sebenarnya keroncong atau musik yang ada gendangnya itu tuh sulit karena permainan perkusi atau gendang ini tekniknya itu cukup anti mainstream soalnya. Itu yang harus dibanggain. Dan mereka itu konsisten dengan teknisnya, nggak cuma asal-asalan main gendang, itu nggak, teknis sekali dan keren menurut gua. Dan itulah penganalisaan. Nggak bisa kayak tahu lagu ini akhirnya tahu lagu ini, enggak. Kita paling tahu 5 lagu, misalkan satu genre, genre apa misalkan. Kita mau genre lagu uh, modern rock misalkan atau progressive rock. Nah, kita akan cari 5 lagu dari progressive rock itu, kita analisa, habis itu nanti kita cari tuh yang berbeda lainnya di antara kelima ini. Nah, itu udah satu hal yang berbeda gitu. Nah, itu kalau jazz atau sekarang lagi jazz sebenarnya. Kalau dengerin aja. Kalau pola jazz itu tuh dia tuh punya kasnya tuh ting 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 ting. Nah, itu udah pasti jazz itu basicnya di sana. Selebihnya mau mainnya gimana tuh bebas. Dan membedakan suara flute, suara saxophone, klarinet dan lain-lain itu punya, kalau disebutnya itu punya apa namanya, voicing, atau ada pokoknya punya suara tersendiri yang jadi itu mereka punya karakter, dan itu bisa menjadi wajah atau keluarga dalam satu band atau ensemble dalam musik gitu. Paling gitu sih kalau musik ya. Ya paling gitu.
Iya, ada info apa film baru sebenarnya. Gue akan ada 2 film dan 1 film lagi sebenarnya, tapi masih screen test gitu. Jadinya ditunggu aja. Jadi kemungkinan ada 3 film bukan 2. Yang tersebar itu 2 ya. Sebenarnya ada 3 film. Gitu. Apa sih beda-bedanya kamera? Oh, iya jadi kamera ya gimana ya? Beda-beda. Ada DSLR, mirrorless, SLR, itu beda tuh semuanya. Pokoknya gini, SLR itu bukan yang digital. DSLR makanya ada D itu digital. Apa aja tuh yang kamu lihat itu ada gambar digitalnya, ada. Kalau SLR itu semua manual, ngatur ISO, ada atau ngatur cahayanya tuh manual. Kalau DSLR udah komputer, mirrorless, cuman berbeda di ininya. DSLR upgrade atau mirrorlessnya itu sensornya. Jadi yang disebut mirrorless itu sebenarnya sensor di kamera. Jadi sensor itu misalkan buka lensa nih, beraniin buka lensa, itu di dalamnya itu ada kaca, itu yang disebutnya itu namanya itu spiral apa gitu sebenarnya. Nah itu kaca. Nah jenis kacanya diubah jadi bukan DSLR tapi namanya mirrorless karena nggak. Jadi dulu itu DSLR itu kalau dilihat dari viewfinder itu tuh sebenarnya pantulan cermin ke cermin jadinya ada. Nah kalau sekarang udah nggak usah ada pantulan tapi masuk ke situ dan kita ngelihat gitu. Itu paling bedanya mirrorless. Itu kalau mirrorless lebih upgrade-nya lagi. Tapi itu kan kamera-kamera ini, kamera pocket, kamera-kamera. Tapi banyak sih udah DSLR malah bikin film. Ali ada niat buat ambil S2 nggak? Gue nggak kuliah ya teman-teman ya. Gue ini lulusan kelas 2 SMA. Ya gue nggak kuliah. Gue hanya otodidak dan emang mau bisa gitu loh. Dan mencari segalanya teliti. Jadinya ya harus paham gitu. Jadi gue belum ada S1, S2 gitu, belum ada. Apa ya paling? Ini kali, es kepal. Ali di rumah masak sendiri apa gimana? Ya masak sendiri kok. Bisa lah masak enak aja. Kalau cuma sop doang mah bisa, gampang tuh. Sop mau scramble egg, ayo. Masak sih bisa, masak nasi, masak nasi lah. Iya, masak air. Cari apa? Candi Borobudur. Aduh, nggak boleh nih. Iya, jangan dimainin ya gini ya kali ya. Mungkin memang sebenarnya Candi Borobudur itu bukan termasuk keajaiban dunia yang biasa kita baca buku di sekolah gitu ya. Ya nggak kecewa juga sih, tapi memang tetap aja itu sebuah keajaiban yang harus kita tahuin. Tetap luar biasa lah menurut gue Borobudur itu. Gue nggak perlu harus masuk validasi di tujuh keajaiban atau enggak. Indonesia luar biasa kok menurut gue tanpa validasi.
gitu paling. Ini kayak jaringan ya.